Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat risol fish bulldog. Cara bikinnya gampang banget, rasanya dijamin enak dan juga unik. Cocok untuk dijadikan cemilan keluarga di rumah, dan juga ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Mau tahu cara bikinnya kayak gimana? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah, ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing, seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan stain cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya stain cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya, siapkan 10 potong otak-otak, 10 potong fish roll, 100 gram makaroni, 100 gram wortel yang sudah dipotong-potong, 50 gram tepung terigu, 100 gram saus gochujang. Dan untuk bumbunya ini aku siapkan 1 saset kaldu bubuk, 1 saset lada bubuk, 5 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Langkah pertama, langsung aja fish rollnya ini kita potong-potong dulu kecil-kecil kayak gini. Dan untuk motongnya ini aku pakai Neo Blade dari Stain Cookware. Satu set Neo Blade ini dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. 1 gunting, 1 talenan, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Pisau ini juga didesain supaya makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Nah, ini untuk otak-otaknya juga sama ya, kita potong-potong kecil, dadu-dadu kayak gini. Dan untuk bawang merah langsung aja ini kita iris tipis-tipis, sedangkan untuk bawang putihnya kita cincang halus. Dan untuk memasaknya kali ini aku mau pakai Glamour Rosette dari Stain Cookware, yang satu set ada 4 jenis pan yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Terbuat dari 7 lapisan granit Kreblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Rose series ini untuk di bagian handle tutupnya bermotif seperti bunga rose, dan ini merupakan motif rose pertama di Indonesia. Juga Glamour Rosette ini bisa dipakai di kompor listrik atau kompor induksi maupun di kompor gas biasa seperti sekarang. Langkah berikutnya langsung aja kita rebus dulu makaroni yang udah disiapin tadi. Ngerebusnya nggak usah lama-lama, cuma 5 menit aja. Kalau udah direbus 5 menit, kita angkat dan tiriskan. Setelah itu langsung aja kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih yang udah dicincang dan diiris-iris tadi. Ditumis sampai harum atau sampai setengah matang. Kalau udah harum dan juga setengah matang, kemudian kita tambahkan bahan lainnya seperti wortel yang udah dipotong-potong. Terus masukin juga otak-otak sama fish roll yang udah dipotong-potong tadi. Tambahin makaroni yang udah direbus. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan bumbunya seperti saus gochujang, kaldu bubuk, lada bubuk, dan juga tambahkan sekitar 100 gram air. Setelah itu diaduk lagi sampai tercampur rata.
Dan terakhir baru kita tambahkan tepung terigu, langsung ditambahkan semua. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata dan juga teksturnya mengental kayak gini. Kalau udah mengental langsung aja kita angkat, kemudian tuangkan ke dalam mangkuk, lalu sisihkan. Langkah berikutnya kita buat kulit risol. Siapkan 750 gram tepung terigu, tambahkan 2 butir telur utuh, setengah sendok makan garam, dan 75 ml minyak goreng. Dan untuk takaran airnya 2,5 liter. Untuk menambahkan air sedikit demi sedikit dulu, diaduk sampai tepung terigunya tercampur rata dan tidak menggumpal. Baru bisa kita tambahkan sisa airnya. Diaduk sampai tercampur rata dan semua bahannya benar-benar larut. Oke, kalau semua bahannya udah masuk dan tercampur rata, kurang lebih hasil kekentalannya kayak gini ya. Langkah berikutnya, tuangkan 1 centong adonan ke dalam wajan yang udah dipanaskan dulu. Ini wajannya aku pakai yang diameter 24 cm. Didadar sampai matang atau sampai bagian pinggirannya mengelupas, juga ukurannya menyusut. Kalau bagian pinggirannya udah mengelupas dan ukurannya menyusut berarti udah matang. Langsung aja kita angkat, kemudian kita dadar kulit risol yang berikutnya. Kalau udah didadar semua kayak gini ya hasil kulit risolnya, ini super lentur banget ya. Meskipun udah dikual-kual kayak gini, ini hasilnya tetap lentur dan juga hasil kulit risolnya memang benar-benar bagus. Langkah berikutnya, tuangkan 2 sendok teh fish bulldog yang udah dibuat tadi, kemudian kita lipat. Nah, untuk melipatnya kita pakai alat bantu kayak gini ya, supaya kita dapat ukuran yang sama. Tapi kalau teman-teman udah biasa bikin risol, nggak usah pakai alat bantu ataupun cetakan kayak gini juga boleh ya. Nah, ini sangat ngebantu banget ya buat teman-teman yang mau bikin risol supaya ukurannya sama rata semua dan juga hasilnya lebih cepat. Bisa pakai cetakan risol kayak gini. Ini lebarnya sekitar 8 cm. Kalau kalian mau juga silakan, untuk link pembeliannya udah aku simpan di kolom deskripsi. Langkah berikutnya, untuk membuat bahan pelapis, siapkan 100 gram tepung terigu, tambahkan garam secukupnya dan juga air secukupnya. Diaduk sampai tercampur rata dan tidak menggumpal. Setelah itu tambahkan 2 butir telur utuh, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu encer supaya hasilnya bagus. Kurang lebih kekentalannya seperti telur dadar ya, kayak gini. Langkah berikutnya, risol yang udah digulung tadi langsung aja kita celupkan ke dalam adonan terigu. Kemudian kita balut dengan tepung panir. Seperti biasa ya, ini nggak langsung aku padatkan. Akan aku tunggu dulu sampai kira-kira ada 5 risol, baru kita padatkan. Supaya tepung terigunya menyerap dulu ke dalam tepung panir. Dengan begitu akan lebih mudah dipadatkan dan nggak belepotan di tangan.
Oke, ini udah ada 5 risol ya. Langsung aja kita padatkan dengan cara ditepuk-tepuk kayak gini. Nah, ini cara madatinnya gampang banget. Ini dipadatkan supaya gak ambiar pada saat digoreng. Kalau udah dibalut dengan tepung panir semua, kayak gini ya hasil risolnya. Nah, kalau udah kayak gini bisa langsung digoreng atau dikemas. Nah, kalau dikemas ini aku kemas pakai plastik seal ukuran 17x25. Satu plastik seal ini bisa menampung 8 risol. Langkah berikutnya kita goreng risol dalam minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Digoreng sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya risolnya matang merata. Kalau risolnya udah mateng berwarna kuning kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng risol yang berikutnya. Nah, ini dia hasilnya risol fish bulldog yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi sekitar 65 risol dengan harga jualnya sekitar Rp5.000 per risol. Atau kalau mau satu pak, satu plastik ini isi 8 dijual dengan harga Rp35.000. Silahkan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Dan untuk masa ketahanannya, risol fish bulldog ini tahan sampai dengan 1 minggu disimpan di kulkas. Kalau mau dibekukan di freezer, selama masih beku sempurna bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.